Menantu Super. Bab 3121-3130. Bab 3121 uji pertama kekuatannya. Ledakan. Saat Han Sanqian mengangkat tangannya, seluruh labu berwarna merah darah tiba-tiba menyemburkan semburan api merah. Apinya begitu dahsyat dan dahsyat hingga seperti naga panjang, menelan puluhan meter, dan seluruh ruangan langsung menyala. Brengsek. Bahkan Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget saat melihat situasi ini. Meskipun nyala api ini secara alami tidak sekuat api langit, dilihat dari pengalaman Han Sanqian, setidaknya ini adalah api dahsyat yang jarang dia lihat. Kekuatannya bahkan bisa dibandingkan dengan apa yang disebut api tertinggi keluarga Lu. Ini sungguh menakjubkan. Tidak apa-apa jika tongkat hitam kecil ini menjelma menjadi labu, namun siapa sangka kalau bentuknya yang berubah ternyata bisa menyemburkan api seperti labu sungguhan. Dan api ini begitu kuat. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Tiba-tiba, saat Han Sanqian kagum, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika labu yang diubah orang ini semuanya sama dengan labu asli, atau bisa dikatakan benar-benar nyata, maka bentuk lain yang diubahnya menjadi. Akankah itu? Memikirkan hal ini, Han Sanqian sedikit bersemangat. Meski ide ini sangat berani, namun jika dipikir-pikir baik-baik, mengapa tidak? Tongkat hitam kecil ini tidak akan tiba-tiba membiarkan dirinya mencobanya tanpa alasan, ini salah satunya. Hal kedua dan terpenting adalah perkataan naga ajaib. Yang disebut senjata dewa adalah senjata tapi bukan senjata, baju besi tapi bukan baju besi, harta tapi bukan harta karun, itu kamu tapi bukan kamu, itu aneh dan menakjubkan, aneh, dan merupakan perwujudan dari 5 elemen. Tubuh tidak berada dalam 5 elemen. Awalnya aku tidak mengerti maksudnya, tapi sekarang setelah melihat perubahan terus-menerus pada tongkat hitam kecil itu, bukankah ada sesuatu yang keluar? Apa itu mungkin? Bisakah apa yang disebut artefak ilahi ini diubah menjadi segala sesuatu? Jadi, itu baju besi, senjata, dan harta karun. Bisakah tubuh berubah menjadi 5 elemen? Tapi karena selalu ada entitas, sepertinya itu mereka, padahal bukan mereka. Adapun yang terakhir, jika tidak termasuk dalam 5 elemen, itu harus menjadi bahan tubuhnya, bukan? Memikirkan hal ini, Han Sanqian menggerakkan tangannya, menatap labu di tangannya, dan berteriak pelan, tongkat hitam kecil, tunjukkan padaku sebuah pedang. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menunggu dengan penuh harap. Namun setelah menunggu beberapa detik, semangat Han Sanqian seolah-olah telah dituangkan baskom berisi air ke atasnya. Labu di tangannya masih labu yang sama, apalagi pedang, tidak berubah sedikit pun. Sedikit. Sial. Apakah itu salah? Han Sanqian menyentuh kepalanya dengan depresi, kan? Tidak boleh salah, semua yang disebutkan di atas adalah benar. Han Sanqian kesakitan dan tidak bisa memahaminya. Dia benar-benar tidak tahu bagian mana yang salah. Tidak bisakah itu diubah menjadi pedang? Bagaimana kalau kamu mencoba berganti menjadi baju besi? Atau binatang naga harimau tadi? Han Sanqian berteriak beberapa kali, namun yang membuatnya bingung adalah labu tersebut masih berupa prototipe. Jika tidak mempertahankan bentuknya, Han Sanqian malah akan meragukan apakah tongkat hitam kecilnya telah mati lagi. Ia tidak memiliki refleksi sama sekali. Sial, mungkinkah dia sudah berubah sebelumnya, jadi dia tidak bisa berubah lagi? Han Sanqian menyesuaikan pemikirannya tepat waktu. Tampaknya ini adalah kemungkinan yang paling mungkin terjadi saat ini. Kalau tidak, kenapa tongkat hitam kecil ini tidak tiba-tiba berubah padahal dia masih baik-baik saja? Oleh karena itu, jika Anda ingin berubah, Anda hanya bisa memikirkan sesuatu yang baru untuk diubah. Tapi apa yang berubah? Han Sanqian berpikir keras dan memikirkannya, atau haruskah dia berubah menjadi pedang? Atau menjadi kapak? Atau mungkin berubah menjadi jas? Han Sanqian sedang berpikir, sangat asyik dengan pemikirannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa labu di tangannya berubah dengan cepat. Atau pisau, atau kapak, atau jas. Dan di sisi lain saat ini, awan hitam sangat besar, dan puluhan ribu bayangan hitam dengan cepat berkumpul ke arah tertentu. Sesaat kemudian, bayangan hitam semakin dekat, dan bayangan hitam dengan aura hitam terbang di depan bayangan hitam, totalnya ada 27 orang.
Setelah itu, mereka melampaui pasukan besar dan dengan cepat berkumpul ke depan. Saat 27 orang semakin dekat ke pusat pertemuan, energi hitam tiba-tiba muncul dari tanah. Dalam energi hitam, 7 atau 8 sosok secara bertahap muncul, tetapi pemimpinnya dikelilingi oleh energi hitam. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang bergidik. Bab 3122, Pelarian. Ketika 27 sosok hitam itu tiba dengan cepat, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menarik kembali tubuh mereka dan berlutut. Mereka meluncur keluar beberapa meter dan kemudian berhenti. Mereka semua menundukkan kepala dalam posisi yang sangat rendah hati. Bagaimana penyelidikannya? Di samping pria berbaju hitam yang menakutkan itu, seorang pria berbaju hitam yang sangat kuat bertanya dengan dingin. Meskipun pria ini berpakaian hitam dan bertopeng, sinar matanya lebih ganas daripada harimau dan macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala. Tuan Ki-11, kami telah memeriksa semuanya di dekatnya, tapi, kami tidak menemukan jejak orang-orang itu, salah satu dari 27 sosok hitam itu berbisik. Setelah berbicara, dia menatap orang itu dengan takut-takut. Pria kuat berbaju hitam. Benar sekali, pria kuat berbaju hitam ini tidak lain adalah Pei Siyuan, guru ke-11. Mendengar ini, mata Master ke-11 Pei Siyuan penuh dengan amarah. Dengan gerakan tangannya, ledakan energi ditembakkan, melumpuhkan ke-12 sosok hitam di tempat. Idiot sialan, semua idiot sialan ini. Kembalikan 27 bagian sialannya, apa yang kuinginkan darimu. Mereka pecundang, bukan? Begitu dia selesai berbicara, pria berbaju hitam yang tampak menakutkan di sebelah Pei Siyuan mengatakan sesuatu. Siapa lagi selain utusan khusus itu? Pei Siyuan benar-benar tidak punya jawaban, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, Siyuan lah yang tidak kompeten. Karena kamu mengetahuinya, itu benar. Utusan khusus itu mendengus dingin, melirik ke 27 utusan yang tergeletak di tanah, dan berkata, apakah kamu yakin telah menggeledah mereka semua? Begitu ke-27 orang itu mendengar hal ini, mereka segera bangkit dari tanah di tempat, lalu berlutut dan berkata, bawahan dan yang lainnya dibagi menjadi beberapa gelombang orang dan melakukan gerakan seperti karpet, mengejar masuk depan dan mencari di belakang. Kalau ada orang pasti bisa dicek, tapi... mungkinkah orang itu bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi? Pei Siyuan tidak puas dengan intimidasi tersebut dan tidak berani mengungkapkan amarahnya di depan utusan khusus, melainkan di depan anak buahnya sendiri. Dia tentu saja tidak perlu takut. Apalagi bawahan tersebut tidak kompeten dan menyebabkan dia dimarahi, tentu saja dia tidak puas dengan bawahan tersebut. Apa katamu? Utusan khusus itu bertanya dengan dingin tanpa berbalik. Pei Siyuan segera menundukkan kepalanya, Siyuan tidak mengatakan apa-apa. Utusan khusus itu tiba-tiba berbalik, dan suatu saat, Pei Siyuan terbang beberapa meter jauhnya. Setelah terhuyung beberapa langkah, dia dengan enggan berhenti. Utusan khusus itu berkata dengan dingin dan tidak puas, Anda mengatakannya sebelum saya meminta Anda mengatakannya, dan kamu mengatakannya lagi setelah aku memintamu untuk mengatakannya. Jika kamu tidak memberitahuku, ketulusan dan aku tidak bisa akur satu sama lain. Pei Siyuan langsung ketakutan dan buru-buru membungkuk dan berkata, Siyuan tidak berani. Kalau begitu katakan saja. Pei Siyuan tidak punya pilihan selain berkeringat di dahinya karena kecemasan. Namun, dia mengertakkan gigi dan berkata, Siyuan berkata, apakah orang itu masih bisa terbang dan melarikan diri? Setelah berbicara, dia memandang utusan khusus itu dengan cemas, takut kata-katanya akan membuatnya marah. Tanpa diduga, utusan khusus itu tidak marah ketika mendengar suara itu. Sebaliknya, dia tersenyum dingin dan berkata, bahkan jika orang baik dapat menggunakan suatu metode sihir untuk menghilang untuk sementara waktu, dia tidak dapat menghilang seumur hidup. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa hidup tanpa melihat siapapun dan mati tanpa melihat tubuhnya? Kamu benar, terbang ke langit dan melarikan diri ke bumi. Mungkinkah? Pei Siyuan tiba-tiba menemukan sesuatu, jika kamu tidak bisa terbang ke langit, bisakah kamu melarikan diri ke bumi? Ada begitu banyak orang aneh di dunia ini. Meskipun kemampuan untuk melarikan diri dari tanah jarang terjadi, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun.
Utusan khusus itu mengangguk, dengan pencarian intensif dan fakta bahwa mereka adalah bawahan Anda, Pei Siyuan, saya percaya pada kemampuan mereka. Tetapi manusia lebih licik dan pandai menggunakan trik. Dia tahu bahwa kami akan mengejar mereka dengan cepat dan mengabaikan beberapa detail. Detail ini ada di bawah tanah, mata Pei Siyuan juga menyeramkan. Dasar jalang, kamu bisa saja menemukan metode seperti itu, tapi dia mengabaikannya. Mata utusan khusus itu sedikit menyipit, setelah mencari sepanjang jalan, kamu juga tahu di mana bagian depannya. Mereka tidak bisa terburu-buru lewat, jadi. Pada titik ini, utusan khusus itu melihat ke belakang dan berkata dengan dingin, mereka pasti akan tetap berada di pegunungan besar dan pegunungan liar ini. Namun, bawahanku dan prajurit lainnya berada dalam gelombang terpisah. Yang paling lambat masih mencari di belakang sampai sekarang, dan memang tidak ada manusia yang ditemukan, pria dalam 27 bayangan hitam juga berkata dengan bingung. Utusan khusus itu tidak berbicara, memandang jauh ke pegunungan tandus di belakangnya, seolah-olah dia juga sedang memeriksa kemungkinan habitat Han Sanqian dan lainnya. Tiba-tiba, pada saat ini, terdengar suara keras, dan cahaya cemerlang langsung menyinari seluruh langit yang gelap. Bab 3123, Membunuh menuju tanah salju yang ekstrim. Semua orang mencari suaranya dan melihat ledakan tiba-tiba datang dari suatu tempat yang jauh. Meski tidak ada yang lain, cahaya yang dihasilkan ledakan tersebut tetap membentuk titik tersendiri di langit di atas awan hitam. Sekelompok pria berbaju hitam dengan cepat membentuk formasi pertahanan di tempat, melihat sekeliling dengan penuh semangat. Utusan khusus itu melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan nada menghina, dengan ledakan yang begitu jauh, apakah kamu masih takut menyakitiku? Mendengar hal tersebut, para pria berbaju hitam segera mundur dan menundukkan kepala dengan patuh. Pei Siyuan mengerutkan kening dan melihat ke langit di kejauhan. Dari mana datangnya ledakan? Namun, seperti yang dikatakan utusan khusus tersebut, jaraknya sangat jauh sehingga tidak perlu khawatir. Namun, dia tidak begitu mengerti, jadi dia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana bisa terjadi ledakan di sana? Utusan khusus itu mengalihkan pandangannya sedikit dan menatap Pei Siyuan. Melihat utusan khusus menatapnya, Pei Siyuan tiba-tiba terbangun dan tersenyum. Namun, dia tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan utusan khusus itu, dan dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang baik, jadi dia hanya bisa dengan cepat menjawab, Siyuan hanya ingin tahu kenapa ada. Ada ledakan di sana. Mengapa tidak di sana? Utusan khusus itu berkata dengan dingin. Karena ini adalah tanah tak bertuan, kata Pei Siyuan. Setelah itu, seorang pria berbaju hitam di sebelahnya juga datang, itu adalah Pei Lan, dan buru-buru berbisik, beritahu utusan khusus bahwa tempat itu disebut negeri salju ekstrim, yang cukup aneh. Setiap 6 jam, 3 hari penuh salju ekstrim turun, dan suhunya sangat rendah. Belum lagi manusia, bahkan pohon dan serangga pun sulit bertahan hidup di sana, jadi lambat laun tidak ada yang lewat. Tanah tak bertuan. Tanah tak bertuan. Utusan khusus itu menoleh sedikit dan melihat ke sana, tampak berpikir. Pei Siyuan dan Pei Lan saling berpandangan. Tiba-tiba, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah? Pei Siyuan berjalan ke sisi utusan khusus dalam beberapa langkah, mengangkat alisnya dan berkata dengan rasa ingin tahu, utusan khusus tidak akan meragukan bahwa Han Sanqian dan kelompoknya telah memasuki tanah salju yang ekstrim, bukan? Utusan khusus itu tidak berbicara, tetapi Pei Lan sudah mendatanginya saat ini tidak mungkin. Suhu di tanah yang sangat bersalju sangat rendah, dan orang biasa akan merasa seperti mencari kematian di dalamnya. Kecuali Anda adalah master yang sangat kuat, Anda dapat menggunakan energi nyata untuk melindungi tubuh Anda. Tetapi hanya ada sedikit master seperti itu, kata Pei Lan tidak meyakinkan. Utusan khusus itu mengalihkan pandangannya sedikit dan menatap Pei Lan. Pei Siyuan buru-buru berkata, suhu di tanah yang sangat bersalju membutuhkan setidaknya seorang master top seperti Anda, utusan khusus, untuk mampu menahannya dengan kekuatan yang sangat murni. Selain itu, bahkan jika master seperti saya dan master Xi masuk, mereka akan hancur oleh es dan salju. Pei Lan juga mengangguk dengan tergesa-gesa, utusan khusus, saya harap semuanya benar.
Utusan khusus itu mengangguk, mengalihkan pandangannya sedikit, dan melihat ke arah tanah yang sangat bersalju lagi. Setelah beberapa saat, dia bergumam, "Jangan lupa, orang itu orang aneh." Mendengar ini, Pei Xiyuan dan Pei Lan langsung saling berpandangan. Meskipun mereka benar-benar tidak percaya bahwa seseorang dapat menahan suhu salju yang ekstrim di negeri dengan salju yang ekstrim, perkataan utusan khusus itu bukannya tidak masuk akal. Anak itu memang orang aneh. Jika dia memiliki kemampuan aneh, tidak seseorang dapat memberitahunya, ya. Meskipun kemungkinan ini masih sangat rendah di benak mereka berdua, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi dengan utusan khusus di depan. Pei Jin, apakah ke-27 utusan itu sudah memeriksanya di sana? Memikirkan hal ini, Pei Xiyuan buru-buru berbalik dan menatap pria di 27 bayangan gelap. Pei Jin buru-buru menundukkan kepalanya, wajahnya penuh rasa malu saat ini, Tuan 11, di sana. Tidak ada tanah tak bertuan, dan suhunya sangat rendah, jadi. Mendengar ini, hati Pei Xiyuan tiba-tiba bergetar. Meskipun ini harus dalam pemahamannya, tampaknya Han Sanqian bersembunyi di tanah dengan salju ekstrim, yang membuatnya lebih mungkin terjadi. Memikirkan hal ini, Pei Xiyuan memandang utusan khusus itu dengan tergesa-gesa. Utusan khusus itu mendengus dingin, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi." Segera setelah dia selesai berbicara, bayangan hitam besar menuju ke tanah dengan salju yang ekstrim. Pada saat ini, di tanah yang sangat bersalju, Trenggiling dan Xia Wei sedang melihat dengan cemas ikan raksasa di atas es, ketika sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di langit, dan mereka bertiga memandangi cahaya besar yang menyala di atas kepala mereka dengan ketakutan. Saya tercengang sejenak. Bab 3124 Belalang Sembah Mengintai Jangkrik. Mereka bertiga tanpa sadar melihat kembali ke ikan raksasa itu, hanya untuk melihat bahwa setelah menelan Han Sanqian, ikan raksasa itu hanya melayang di udara, dan jelas tidak ada ledakan. Lantas, apa yang terjadi dengan ledakan di atas kepala kita? Mereka bertiga melihat sekeliling, tapi mereka tidak melihat musuh di sekitar mereka. Mereka saling memandang sebentar, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara Trenggiling, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xia Wei berkata dengan sangat cemas sambil memegang pedang giok peninggalan Han Sanqian. Trenggiling mengertakkan giginya sedikit. Dia tidak tahu bahwa Han Sanqian telah ditelan dan putus asa, tetapi ada hal aneh lain yang terjadi di sekitarnya. Jika musuh menyerbu, itu akan menjadi lebih buruk. Yang berbeda dengan kegelisahan Trenggiling dan lainnya adalah saat ini, di seberang tanah yang sangat bersalju, di dalam gua yang bobrok. Gua ini terletak di puncak gunung, dan gunung ini jelas lebih tinggi dari gunung lainnya, dapat terlihat ratusan mil jauhnya jika menyatu. Sinar energi hitam dengan cepat melayang ke dalam gua dari luar. Setelah itu, dia berubah menjadi tubuh dan berlutut sedikit di tanah. "Bagaimana kabarmu?" Sebuah suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar. Namun, hanya ada suara tetapi tidak ada orang di dalam gua. Sosok hitam itu tidak tampak terkejut, dan hanya mengangguk sedikit, "Sesuai instruksi Anda, api serigala menyala di langit di atas tanah yang sangat bersalju. Sekelompok orang yang mengejarnya sudah mengetahuinya dan sudah berangkat pergi ke sana." "Bagus sekali. Bawahanku tidak begitu mengerti. Orang-orang itu semua adalah orang-orang yang sangat kejam. Bukankah kamu bilang, kamu tidak takut Han Sanqian tidak akan bisa melawannya? Hanya dengan melatih otot dan tulangmu serta menguras tubuhmu kamu bisa menjadi seorang master. Jika dia mati begitu saja, apakah dia masih bisa menjadi Han Sanqian?" "Saya mengerti." Setelah bayangan hitam selesai berbicara, tubuhnya menghilang dan berubah menjadi garis udara hitam yang melayang keluar dari gua. Pada saat ini, jika ada master yang tiada taranya di dalam gua, dia akan dapat menemukan secara samar-samar bahwa udara di sini sebenarnya sedikit berubah bentuk, dan yang menyebabkan deformasi tersebut jelas adalah orang-orang di udara. Di sisi lain, Han Sanqian sedang memikirkan akan mengubah tongkat hitam kecil itu menjadi apa. Tiba-tiba, ketika dia berbalik, dia melihat labu itu telah berubah menjadi benda aneh. Dan benda aneh ini hampir persis sama dengan benda acak yang dia pikirkan saat dia sedang kesal pada akhirnya. "Saya mengerti." Han Sanqian tiba-tiba gembira,
ternyata transformasi tongkat hitam kecil ini tidak dilakukan dengan berteriak, melainkan dengan pengendalian pikiran. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tiba-tiba teringat baju besi berwarna merah darah pada saat itu. Wow! Sungguh! Ketika Han Sanqian baru saja memikirkan hal itu, tubuh Han Sanqian langsung mengenakan baju besi yang perkasa dan mendominasi. Saat aku memikirkannya lagi, setelan hitam gelap tiba-tiba muncul di tubuhku. Kalau dipikir-pikir lagi, setelan itu telah hilang, dan bahkan ada senjata di tangannya yang seharusnya hanya muncul di bumi. Han Sanqian merasa sedikit bersemangat, dia menggerakkan tangannya sedikit dan mendengar ledakan, dan sebuah peluru langsung keluar. Ledakan. Sebuah lubang kecil segera dibuat di dinding daging seperti batu berwarna biru keabu-abuan. Sangat galak. Han Sanqian memandangi tongkat hitam kecil yang telah berubah di tangannya dengan tak percaya. Melihat kembali lubang kecil di dinding batu kapur, tiba-tiba saya mendapat ide yang sangat berani. Hehe. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menunjukkan senyuman yang sangat bangga di wajahnya. Saya tidak percaya pada kehendak Tuhan sebelumnya. Sekarang, saya harus mempercayai ini. Untung saja kamu tidak menyia-nyiakan waktuku untukmu. Selanjutnya, terserah kamu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian membalikkan tangannya, dan belati kecil itu muncul lagi di tangan Han Sanqian. Kemudian, belati kecil itu dengan cepat berputar, dan dengan letupan, itu membuat luka di tangannya. Entah aku mengalami pendarahan hebat hari ini, atau orang ini. Melihat darah yang mengalir keluar, Han Sanqian mengangkat matanya untuk melihat dinding daging yang seperti batu kapur dengan cibiran di sudut mulutnya. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba mengambil tongkat hitam kecil itu dan mengarahkannya langsung ke lukanya. Saat tongkat hitam kecil itu bersentuhan dengan darah dari lukanya, mula-mula ia menyerap sebagian darah secara perlahan, lalu sepertinya ia juga menyadari ada banyak darah. Setelah berhenti menyerap sejenak, tiba-tiba datanglah bersentuhan dengan darah. Sebuah cahaya besar tiba-tiba muncul di tempat itu. Bersamaan dengan itu, tongkat hitam kecil itu juga bersinar sangat terang. Sudut mulut Han Sanqian yang mencibir tiba-tiba bergerak, dan rasa sakit serta keganasan tiba-tiba tertulis di wajahnya. Dia dengan paksa mencoba menutupi lukanya, tapi rasa sakit yang hebat masih membuatnya berteriak, "Ah!" Bab 3125 Tongkat Hitam Kecil yang sangat kuat. Mereka bertiga tanpa sadar melihat kembali ke ikan raksasa itu, hanya untuk melihat bahwa setelah menelan Han Sanqian, ikan raksasa itu hanya melayang di udara, dan jelas tidak ada ledakan. Lantas, apa yang terjadi dengan ledakan di atas kepala kita? Mereka bertiga melihat sekeliling, tapi mereka tidak melihat musuh di sekitar mereka. Mereka saling memandang sebentar, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara Trenggiling, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xia Wei berkata dengan sangat cemas sambil memegang pedang giok peninggalan Han Sanqian. Trenggiling mengertakkan giginya sedikit. Dia tidak tahu bahwa Han Sanqian telah ditelan dan putus asa, tetapi ada hal aneh lain yang terjadi di sekitarnya. Jika musuh menyerbu, itu akan menjadi lebih buruk. Yang berbeda dengan kegelisahan Trenggiling dan lainnya adalah saat ini, di seberang tanah yang sangat bersalju, di dalam gua yang bobrok. Gua ini terletak di puncak gunung, dan gunung ini jelas lebih tinggi dari gunung lainnya, dapat terlihat ratusan mil jauhnya jika menyatu. Sinar energi hitam dengan cepat melayang ke dalam gua dari luar. Setelah itu, dia berubah menjadi tubuh dan berlutut sedikit di tanah. Bagaimana kabarmu? Sebuah suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar. Namun, hanya ada suara tetapi tidak ada orang di dalam gua. Sosok hitam itu tidak tampak terkejut, dan hanya mengangguk sedikit, sesuai instruksi Anda, api serigala menyala di langit di atas tanah yang sangat bersalju. Sekelompok orang yang mengejarnya sudah mengetahuinya dan sudah berangkat pergi ke sana. Bagus sekali. Bawahanku tidak begitu mengerti. Orang-orang itu semua adalah orang-orang yang sangat kejam. Bukankah kamu bilang? Kamu tidak takut Han Sanqian tidak akan bisa melawannya? Hanya dengan melatih otot dan tulangmu serta menguras tubuhmu kamu bisa menjadi seorang master. Jika dia mati begitu saja, apakah dia masih bisa menjadi Han Sanqian? Saya mengerti. Setelah bayangan hitam selesai berbicara,
Tubuhnya menghilang dan berubah menjadi garis udara hitam yang melayang keluar dari gua. Pada saat ini, jika ada master yang tiada taranya di dalam gua, dia akan dapat menemukan secara samar-samar bahwa udara di sini sebenarnya sedikit berubah bentuk, dan yang menyebabkan deformasi tersebut jelas adalah orang-orang di udara. Di sisi lain, Han Sanqian sedang memikirkan akan mengubah tongkat hitam kecil itu menjadi apa. Tiba-tiba, ketika dia berbalik, dia melihat labu itu telah berubah menjadi benda aneh. Dan benda aneh ini hampir persis sama dengan benda acak yang dia pikirkan saat dia sedang kesal pada akhirnya. Saya mengerti. Han Sanqian tiba-tiba gembira, ternyata transformasi tongkat hitam kecil ini tidak dilakukan dengan berteriak, melainkan dengan pengendalian pikiran. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tiba-tiba teringat baju besi berwarna merah darah pada saat itu. Wow! Sungguh! Ketika Han Sanqian baru saja memikirkan hal itu, tubuh Han Sanqian langsung mengenakan baju besi yang perkasa dan mendominasi. Saat aku memikirkannya lagi, setelan hitam gelap tiba-tiba muncul di tubuhku. Kalau dipikir-pikir lagi, setelan itu telah hilang, dan bahkan ada senjata di tangannya yang seharusnya hanya muncul di bumi. Han Sanqian merasa sedikit bersemangat, dia menggerakkan tangannya sedikit dan mendengar ledakan, dan sebuah peluru langsung keluar. Ledakan. Sebuah lubang kecil segera dibuat di dinding daging seperti batu berwarna biru keabu-abuan. Sangat galak. Han Sanqian memandangi tongkat hitam kecil yang telah berubah di tangannya dengan tak percaya. Melihat kembali lubang kecil di dinding batu kapur, tiba-tiba saya mendapat ide yang sangat berani. Hehe. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menunjukkan senyuman yang sangat bangga di wajahnya. Saya tidak percaya pada kehendak Tuhan sebelumnya. Sekarang, saya harus mempercayai ini. Untung saja kamu tidak menyia-nyiakan waktuku untukmu. Selanjutnya, terserah kamu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian membalikkan tangannya, dan belati kecil itu muncul lagi di tangan Han Sanqian. Kemudian, belati kecil itu dengan cepat berputar, dan dengan letupan, itu membuat luka di tangannya. Entah aku mengalami pendarahan hebat hari ini, atau orang ini. Melihat darah yang mengalir keluar, Han Sanqian mengangkat matanya untuk melihat dinding daging yang seperti batu kapur dengan cibiran di sudut mulutnya. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba mengambil tongkat hitam kecil itu dan mengarahkannya langsung ke lukanya. Saat tongkat hitam kecil itu bersentuhan dengan darah dari lukanya, mula-mula ia menyerap sebagian darah secara perlahan, lalu sepertinya ia juga menyadari ada banyak darah. Setelah berhenti menyerap sejenak, tiba-tiba datanglah bersentuhan dengan darah. Sebuah cahaya besar tiba-tiba muncul di tempat itu. Bersamaan dengan itu, tongkat hitam kecil itu juga bersinar sangat terang. Sudut mulut Han Sanqian yang mencibir tiba-tiba bergerak, dan rasa sakit serta keganasan tiba-tiba tertulis di wajahnya. Dia dengan paksa mencoba menutupi lukanya, tapi rasa sakit yang hebat masih membuatnya berteriak, "Ah!" Bab 3126, terimalah makanan lezat ini. Ikan raksasa itu berhenti, yang juga berarti suara keras akibat gerakan memutarnya juga berhenti. Seluruh danau tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan mereka bertiga bahkan bisa mendengar napas dan detak jantung satu sama lain dalam lingkaran energi. Wow! Tiba-tiba, pada saat ini, terjadi ledakan mendadak di atas ikan raksasa itu, dan darah serta daging langsung melonjak ke langit setinggi beberapa meter. Saat mereka melonjak, tiba-tiba sesosok muncul darinya. Saudara Sanqian, Saudara Sanqian. Hampir di saat yang bersamaan, Xia Wei dengan bersemangat menarik lengan Trenggiling dan berteriak keras. Trenggiling kesakitan karena ditarik, tetapi dia tidak peduli sama sekali saat ini, dan seluruh wajahnya penuh dengan senyuman. Benar, itu Han Sanqian. Pada saat ini, Han Sanqian terlihat memegang pedang panjang berwarna hitam, dan pedang tersebut melesat menembus langit, lalu berdiri agak di udara, dengan postur heroik, seperti dewa atau Buddha. Luar biasa, sungguh luar biasa. Kulit ikan raksasa itu seperti baja, dan tubuhnya sebesar gunung. Daging di bawah kulitnya secara alami tebal. Bagaimana? Bagaimana dia bisa menembus tubuh ikan itu? Kata lelaki tua itu. Dia juga baru saja pulih dari keterkejutannya. Saya sudah mengatakan bahwa dia adalah Han Sanqian. Sekarang, apakah kamu yakin?
Trenggiling mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat dan menghela nafas dengan keras. Biarkan Anda menyebut saya membual, tetapi sekarang, faktanya ada di depan Anda. Mereka berdua tidak berbicara, tapi terlihat jelas bahwa senyuman di wajah mereka dan keheranan di mata mereka adalah jawaban terbaik. Apa lagi yang bisa saya lakukan selain diyakinkan? Orang tua itu tersenyum santai. Jika jurang maut tepat di depan mereka sekarang, maka sekarang, dengan munculnya Han Sanqian, mereka sepertinya berjalan di tanah datar lagi. Saudara Sanqian, ayolah. Xia Wei juga sangat bersemangat dan melambai pada Han Sanqian. Mendengar teriakan Xia Wei, Han Sanqian melirik kembali ke arah Xia Wei. Dia ingin tersenyum untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, tapi tanpa diduga apa yang dia lihat ketika dia mengangkat matanya adalah mereka bertiga semakin dekat di belakangnya. Seperti kerumunan bintang berbaju hitam. Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan keningnya, yang jelas orang yang datang itu pasti bukan orang yang baik hati. Bantu aku sekali lagi. Han Sanqian tidak berani berpikir terlalu banyak dan berterima kasih pada tongkat hitam kecil itu. Dengan gerakan tangannya, tongkat hitam kecil itu langsung berubah menjadi kapak besar. Cahaya kapaknya dingin dan agak mendominasi. Han Sanqian mengangkat kapaknya, mengarahkannya ke tubuh ikan monster besar itu, menebasnya secara tiba-tiba, lalu mengangkatnya lagi. Hanya dalam beberapa putaran, ikan besar aneh itu langsung dipotong menjadi beberapa bagian oleh kapak raksasa. Terima kasih. Dia tersenyum lembut, dan tongkat hitam kecil itu berubah menjadi aliran asap hijau dan masuk ke lengan baju Han Sanqian. Detik berikutnya, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan aliran asap bisa langsung menutupi ikan raksasa itu, dan kemudian cincin penyimpanan terbuka, ikan raksasa mirip gunung itu dibawa ke penghalang penyimpanan oleh Han Sanqian. Selain pecahan es, hanya ada darah dan daging di tanah. Setelah mengumpulkan beberapa ikan hantu mati lagi, Han Sanqian, yang telah membersihkan medan perang secara menyeluruh, terbang ke depan ketiga Trenggiling dan menatap mereka. Untungnya, saya berhasil tepat waktu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian mendistribusikan kembali energi lembut di depan mereka bertiga, dan lingkaran energi yang hampir rusak telah diperbaiki sepenuhnya. Saudara Sanqian, kamu baik-baik saja. Xia Wei berkata dengan gembira dan prihatin. Han Sanqian mengangguk, memandang kerumunan berpakaian hitam tidak jauh di belakangnya, dan tersenyum pahit. Seharusnya baik-baik saja sekarang, tapi saya tidak akan tahu apakah semuanya baik-baik saja nanti. Trenggiling menoleh ke belakang, sepertinya, seperti yang Anda duga, orang-orang itu memang mengirimkan banyak orang. Xia Wei berkata dengan cemas, kalau begitu ayo cepat pergi dari sini, jika tidak, kita akan berada dalam bahaya saat mereka menyusul. Tidak hanya berbahaya, ini hanyalah situasi yang menyedihkan. Jika sekelompok orang itu mendekat, apalagi tingkat kultivasi orang-orang itu, jumlah orangnya saja pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Di tempat lain akan baik-baik saja, di negeri dengan salju ekstrim ini, konsumsinya tidak masuk akal. Di saat yang sama, bagaimana melindungi ketiga orang ini juga merupakan masalah yang menyakitkan bagi para raksasa. Oleh karena itu, setelah dikepung, tidak ada kemungkinan untuk menangkis. Apa yang harus kita lakukan? Trenggiling memandang Han Sanqian. Han Sanqian tidak berbicara. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling, tetapi alisnya berkerut sejenak. Apakah ada yang salah? Han Sanqian tiba-tiba bergumam. Bab 3127 saya datang ke rumah Anda. Ada apa? Trenggiling bingung. Saat ini, para pengepung sebagian besar datang dari depan, dan menampilkan pola berbentuk kipas. Jika kamu kembali, kamu akan berada di jalan yang kamu datangi. Meski bagian belakangnya sangat lebar, tebakan Han Sanqian kemungkinan besar ada pengejar di belakang. Begitu kamu kembali, kamu akan terjebak dalam jebakan yang dibuang. Biro. Jadi hanya kiri dan kanan saja yang layak? Tanya Trenggiling aneh. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Hal yang sama berlaku untuk kiri dan kanan. Bagaimanapun, pencarian kelompok orang ini tidak berpusat di tanah salju ekstrim. Tanah salju ekstrim hanyalah titik kecil dalam rute mereka. Oleh karena itu, ini hanya berarti akan ada pengejar di kiri dan kanan serta di belakang. Apalagi letaknya jauh dari tujuannya,
entah di mana ia akan berakhir meski berhasil menerobos. Sial, kamu tidak mau. Trenggiling sudah lama mengikuti Han Sanqian dan tahu bahwa orang ini selalu suka melakukan gerakan-gerakan aneh, jadi dia dengan cepat mengetahui apa yang dia pikirkan. Tapi ide ini agak terlalu berisiko, bukan? Ya. Han Sanqian mengangguk, kecepatan adalah hal terpenting dalam prajurit, dan kejutan adalah hal terpenting dalam hukum. Mengetahui ada harimau di pegunungan, kamu lebih memilih pergi ke pegunungan harimau. Menurut seni perang, mengejutkan mereka saat mereka tidak dalam kondisi stabil adalah strategi terbaik, kata Han Sanqian dingin. Setelah kita menerobos mereka, seharusnya tidak ada pengejar di belakang mereka. Kita pasti akan berhasil menerobos, tapi bukankah ini terlalu berisiko? Xia Wei bertanya saat ini karena dia sangat pintar dan tahu hampir segalanya. Yang disebut aneh adalah mereka juga mengira kita tidak akan berani. Han Sanqian selesai berbicara. Terlebih lagi, tidak diketahui berapa lama tubuh Han Sanqian bisa bertahan. Jika segel bumi sedang dalam proses menjadi dikejar, itu tidak akan bertahan lama. Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah mereka bertiga, apakah kamu berani bermain denganku? Haha, aku sudah lama bergaul denganmu. Aku khawatir aku tidak akan bermain denganmu sebelum aku mati, kata Trenggiling sambil tersenyum menghina. Xia Wei adalah seorang gadis, tapi dia tidak menyangka bahwa jawabannya tidak lebih buruk dari Trenggiling. Dia mengangguk, selama saudara 3000 ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Mereka bertiga mengambil keputusan dan kemudian memandang lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum pahit, lihat apa yang akan saya lakukan. Semua orang senasib. Apakah saya punya pilihan? Selain itu, seperti kata pepatah, jika Anda selamat dari bencana, Anda akan diberkati nanti. Saya telah berumur panjang, dan saya telah menderita hampir sepanjang hidup saya. Merupakan hal yang baik untuk dapat bertahan hidup dan mati serta mendapatkan kekayaan. Jika Anda tidak dapat bertahan, Anda akan mati jika mati. Pokoknya, aku sudah muak dengan kehidupan yang sulit ini. Mendengar jawaban tersebut, mereka berempat tersenyum bersamaan. Karena kalian semua percaya padaku, aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengirimmu keluar dengan selamat. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan awan tiba-tiba muncul di tangannya. Yun. Mereka bertiga langsung bingung saat melihat apa yang dikeluarkan Han Sanqian. Kalian semua duduk di sini. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, awan di tangannya menjadi cukup besar untuk 4 orang dapat duduk dengan aman. Kapan kamu bisa memanggil awan lagi? Trenggiling mau tak mau bertanya sambil menginjak awan dan menginjaknya beberapa kali. Mereka sangat kuat. Ini bukan awan, jawab Han Sanqian sambil tersenyum masam, seolah dia memikirkan sesuatu lagi, atau ini awan. Apakah kamu demam? Trenggiling memandang Han Sanqian dengan depresi, bertanya-tanya apa yang dia bicarakan. Mendengar apa yang kamu katakan seperti mendengarkan apa yang dia katakan, apakah dia mengatakannya atau tidak? Saudara Sanqian, jika itu bukan awan, itu awan, lalu apa ini? Xia Wei sederhana dan masih bingung. Haha, aku akan memberitahumu secara detail nanti. Lagi pula, dengan bantuan orang inilah aku bisa keluar dari perut ikan begitu cepat. Apakah kamu masih? Han Sanqian bertanya. Mereka bertiga menatapku, dan aku melihatmu, dan saling mengangguk. Kalau begitu ayo berangkat. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia benar-benar mampu mendorong ke depan dan mendorong Yunduo langsung ke depan dengan cepat. Pada saat ini, puluhan ribu orang berbaju hitam di luar telah bergegas ke tepi tanah yang sangat bersalju. Dengan lambaian tangan utusan khusus, seluruh tim berhenti secara kolektif. Kelilingi tempat ini untukku. Bahkan seekor lalat pun tidak akan diizinkan terbang. Tinggalkan beberapa ahli elit bersamaku, dan aku akan memasang perisai energi untuk melindungimu. Segera setelah utusan khusus selesai berbicara, Pei Siyuan sudah siap. Hendak merespons. Tiba-tiba, semua orang melihat ke depan secara kolektif. Karena seseorang yang menyeret awan dengan cepat mendekat ke sini. Bab 3128, ada gerbang menuju neraka. Apa itu?
Utusan khusus itu sedikit mengernyit dan menatap orang dan awan di langit, merasa linglung sejenak. Pei Siyuan dan yang lainnya juga memperhatikan situasi di udara, dan jelas terkejut. Setelah memikirkan semua kemungkinan, saya tidak menyangka seseorang akan datang ke rumah saya saat ini. Yang tidak saya duga adalah orang ini tidak hanya datang sendiri, tetapi juga membawa awan besar bersamanya. Kamu gila. Tuan 11, itu anak laki-laki, itu anak laki-laki. Hampir pada saat yang sama, pria berbaju hitam, seorang pria dengan sosok yang lebih sehat, melompat keluar, menunjuk ke setiap orang dan awan di udara dan berteriak dengan penuh semangat. Mendengar ini, Pei Siyuan mengerutkan kening, Mang Niu, bisakah kamu mengakui kesalahanmu? Tuan 11, bahkan jika anak itu berubah menjadi abu, tidak mungkin banteng yang ceroboh itu akan mengakui kesalahannya. Dia adalah anak manusia yang kutemui hari itu. Siapa lagi orang yang bersemangat itu selain banteng yang sembrono itu? Mendengar konfirmasi Mang Niu, mata Pei Siyuan terkejut, sial, anak ini benar-benar pemimpin yang terkutuk. Kami mengejarnya, tapi dia sangat baik, dia benar-benar berani datang ke rumah kami. Mata tajam utusan khusus itu sedikit menyusut, dan dia harus mengakui bahwa bahkan dia tidak menyangka bahwa anak ini Han Sanqian akan melakukan yang sebaliknya dan menemukannya entah dari mana. Semuanya, kecilkan garis pertahanan dan tangkap anak ini untukku, Pei Siyuan berteriak dingin, dan hendak memimpin tim untuk menyerang ke depan di tempat. Toh, operasi anak ini tidak membuatnya banyak menderita di hadapan utusan khusus, hari ini ia telah membalas dendam lama dan baru bersama-sama. Namun, saat hendak bergerak, ia langsung dihentikan oleh utusan khusus tersebut, dan utusan khusus tersebut berteriak dengan dingin, untuk apa kamu terburu-buru? Anak itu berani menyerang gegabah. Bagaimana dia bisa tidak siap? Dia harus menghadapi musuh dengan gegabah. Apa bedanya kamu dan Raja Yuming? Mendengar ini, Pei Siyuan merasa tidak mau, tetapi ketika dia melihat kembali ke arah Pei Lan, dia melihat bahwa dia bahkan menggelengkan kepalanya padanya. Setelah memikirkannya sebentar, dia sepertinya merasa bahwa dia sedikit ceroboh sekarang. Tidak peduli betapa tidak bergunanya orang ini di mulut Mang Niu, satu hal yang pasti adalah dialah yang membunuh Raja Yuming di abad ke-28. Oleh karena itu, dia pasti melakukan beberapa gerakan aneh, dan dia harus lebih berhati-hati di waktu normal, belum lagi Han Sanqian masih menyerang atas inisiatifnya sendiri saat ini. Utusan itu benar, pasti ada konspirasi. Beri aku perintah. Semua pasukan akan bersiaga. Jenderal lainnya akan mengikutiku untuk menangkap pencuri kecil ini. Setelah mengatakan ini, Pei Siyuan tiba-tiba minum dan terbang langsung ke langit. Iya. Teriak serempak. Di belakangnya, beberapa elit, termasuk Mang Niu dan Pei Lan, mengikuti dari belakang. Sekelompok 9 orang menyebar dalam bentuk kerucut, dengan Pei Siyuan sebagai pemimpinnya, menghalangi langit. Pasukan di bawah juga mengatur formasi mereka pada saat yang sama, memandang ke udara dengan penuh semangat. Pei Siyuan berdiri teguh dan berteriak, wah, ada jalan ke surga jika kamu tidak mengambilnya, jika tidak ada pintu ke neraka kamu bisa menerobos. Aku mengganggu ibumu, keluar. Baru setengah jalan berbicara, Pei Siyuan merasa bahwa Han Sanqian, yang berada agak jauh darinya, bukannya berhenti untuk menghadapinya seperti yang diharapkan, tiba-tiba melaju ke arahnya. Hanya bayangan sisa yang tersisa di tempatnya, dan detik berikutnya bayangan hitam melewatinya, berlari cepat di belakangnya tepat di bawah hidungnya. Brengsek. Pei Siyuan mengepalkan tinjunya karena marah, merasa sangat tertekan. Di depan semua jenderal dan utusan khusus, saya awalnya ingin datang dan memamerkan kekuatan saya dan memberinya kejutan yang baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa pihak lain tidak hanya tidak mengikuti rutinitas, tetapi juga dilewati langsung oleh saya. Ini tidak bisa ditoleransi. Hentikan dia. Pei Siyuan berteriak dengan marah, segera berbalik, dan memimpin dan mengejarnya. 8 orang di belakangnya juga dengan cepat mundur dari bentuk kerucut dan dengan cepat mengepung Han Sanqian. Pada saat yang sama, 8 serangan juga diluncurkan. Han Sanqian tidak berniat bertarung. Dia dengan cepat mengelak dengan awan di belakangnya dan melarikan diri. Huff, ini cukup cepat. Pei Siyuan tersenyum dingin, dan detik berikutnya matanya penuh dengan keganasan, tapi, menurutmu apakah aku seorang vegetarian?
Begitu dia selesai berbicara, sosok Pei Siyuan tiba-tiba bersinar, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Han Sanqian. Mengejar. Di tanah, Pei Jin tidak berani meninggikan suaranya, dan buru-buru memanggil 27 orang yang tersisa untuk segera mengejar mereka ke arah keduanya. Utusan khusus itu memandang sedikit ke arah dua orang yang mendekat dengan cepat di udara dan 8 orang itu nyaris tidak mengikuti di belakangnya, dan untuk sesaat matanya yang tajam menyusut sedikit. Detik berikutnya, ketika dia muncul, dia sudah berada di depan kelompok 27 pria yang mengejarnya ratusan mil jauhnya. Tindakannya seperti melompat ke angkasa. Pada saat ini, Han Sanqian sedang melaju kencang ketika dia tiba-tiba melihat bayangan hitam tiba-tiba muncul di sampingnya. Bab 3129, lalu aku akan berhenti. Han Sanqian sedikit mengernyit dan melihat ke belakang pada saat ini, sosok hitam di sampingnya, siapa lagi selain Pei Siyuan. Meski Han Sanqian memang terseret awan yang membawa 3 orang di belakangnya, dan kecepatannya turun hingga lebih dari setengahnya, namun seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Oleh karena itu, bahkan saat ini, kecepatan Han Sanqian benar-benar tak tertandingi oleh kebanyakan orang. Tapi yang tidak pernah disangka Han Sanqian adalah Pei Siyuan benar-benar menyusulnya dan terus bergerak maju dengan kecepatan yang sama dengannya. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak bisa menahan perasaan kagum dan terkejut di matanya ketika dia melihat ke arah Pei Siyuan. Pei Siyuan tersenyum dingin, anak nakal. Saya pikir kamu bisa melakukan beberapa trik aneh, tetapi pada akhirnya kamu hanya melakukan trik pengecut ini. Oke, kamu bisa terus berlari dan saya akan lihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Han Sanqian tersenyum tipis, berakselerasi lagi, langsung melampaui Pei Siyuan, dan membuka beberapa posisi. Pei Siyuan tidak terburu-buru, tersenyum dengan tenang dan menghina, dan mempercepat untuk mengejar Han Sanqian. Melihat Han Sanqian, Pei Siyuan, yang mengejar, berkata dengan dingin dan menghina, teruslah berlari. Han Sanqian tersenyum pahit, apakah kamu benar-benar ingin terus mengejarku tanpa akhir? Haha, aku tidak hanya harus mengejarmu, aku juga harus memberimu pelajaran. Ini hanya masalah membunuh serangga kecil bawah tanah itu. Menghadapi kejaran pasukanku, kamu masih berani bersembunyi. Itu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Pei Siyuan berkata sambil tertawa dingin. Han Sanqian tidak berbicara. Dia melihat ke belakang dan berkata sambil tersenyum masam, aku khawatir tidak baik bagimu untuk mengejarku, kan? 8 bawahanmu telah dipisahkan oleh jarak tertentu, dan milikmu puluhan ribu bawahan bahkan lebih jauh dari kita. Jauh sekali. Apakah kamu tidak takut aku akan menganggapmu mengganggu dan membunuhmu? Bunuh aku. Pei Siyuan hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Jika Han Sanqian datang ke rumahnya atas inisiatifnya sendiri dan kata-kata Pei Lan serta utusan khusus itu membuatnya sangat khawatir tentang apakah Han Sanqian punya trik aneh, sekarang, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu sama sekali. Jelas sekali, langkah aneh Han Sanqian adalah membunuh mereka secara tiba-tiba, dan tujuannya hanya untuk keluar dari pengepungan. Han Sanqian bahkan tidak mau melawan, yang merupakan bukti terbaik dari masalah ini. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mengetahui bagaimana Chongzi dibunuh oleh orang ini, Pei Siyuan juga percaya bahwa orang ini memang seperti yang dikatakan Mang Niu dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Benar saja, apa yang dikatakan saudara laki-lakinya yang paling terpercaya tidak akan pernah berbohong padanya. Namun, Han Sanqian mengancam akan bunuh diri saat ini, apa yang bisa dia lakukan selain membuat dirinya tersenyum dengan jijik? Apakah hanya kamu, seorang pencuri kecil yang hanya bisa melarikan diri? Pei Siyuan tersenyum menghina, menatap tubuh kecil Han Sanqian dengan penuh ejekan. Di suku mereka, Han Sanqian tidak memenuhi syarat untuk menjadi budak bahkan dengan tubuhnya. Aku bisa mematahkan tangan kecilmu yang seperti monyet hanya dengan sedikit gerakan tanganku. Beraninya kamu bicara omong kosong padaku. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan bahkan tidak mau memperhatikan si bodoh ini dan terus bergerak maju. Meskipun orang ini terlihat besar dan tebal, dia sebenarnya memiliki pikiran yang sederhana. Benar saja, Tuhan itu adil, jika ada yang lebih baik dari yang lain, pasti ada yang lebih rendah dari yang lain. Apa-apaan ini?
Kamu tidak berbicara lagi. Melihat Han Sanqian tidak berbicara, Pei Siyuan tiba-tiba menjadi lebih agresif. Kamu bocah, apakah kamu takut? Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, takut. Ya, saya memang takut. Saya sangat takut sehingga saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul Anda sampai mati. Mendengar paruh pertama kalimat Han Sanqian, Pei Siyuan sedikit senang, dan itu wajar, tetapi setelah mendengar paruh kedua kalimat, Pei Siyuan, seorang pria dengan temperamen pemarah, menjadi sangat marah saat itu juga dan berkata dalam kemarahan, kamu bilang apa? Apakah kamu tuli? Han Sanqian tidak takut sama sekali, dan bahkan memandang Pei Siyuan dengan tidak sabar. Sialan, jika kamu punya nyali untuk menghentikannya, aku tidak akan bisa melakukan apapun sampai lehermu patah, Pei Siyuan meraung marah. Saat ini, dia benar-benar kesal dan marah. Beraninya seorang junior berbicara dengannya seperti ini. Oke, kalau begitu aku akan berhenti. Tiba-tiba, Han Sanqian benar-benar melambat dan berhenti di udara. Bab 3130 tolong patahkan leherku. Berhenti tiba-tiba Han Sanqian secara alami tidak siap untuk Pei Siyuan. Lagi pula, berteriak, membentak, dan memarahi adalah hal yang normal, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bocah konyol Han Sanqian ini akan benar-benar berhenti seolah-olah mencari kematian. Namun, lengah hanya bersifat sementara. Ketika Pei Siyuan sepenuhnya menyadari apa yang dia rasakan hanyalah ketidakpedulian dan penghinaan. Sekarang setelah kamu berhenti, kenapa aku tidak menjagamu? Di satu sisi, melampiaskan bau mulut adalah satu-satunya hal yang nyata adalah menang di hadapan banyak bawahan dan utusan khusus serta mendapatkan kembali kejayaan dan gengsi Anda sendiri. Tanpa menunggu reaksi Pei Siyuan, Han Sanqian yang berhenti, mengulurkan tangan dan menepuk lehernya. Meski tidak bisa berkata-kata, itu lebih baik daripada provokasi apapun. Sialan, bocah nakal, kamu benar-benar memikirkan cara untuk menemukan kematianmu sendiri. Baiklah, aku akan membantumu. Aku menginginkan hidupmu. Pei Siyuan berteriak, tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan bergegas menuju Han Sanqian. Melihat pertarungan mendadak di depan, 8 jenderal yang tersisa segera saling memandang dan bergegas maju. Namun, kecepatan 2 orang di depan terlalu cepat. Selama perjalanan yang begitu jauh, mereka telah membuka jarak yang cukup jauh di antara mereka. Bahkan jika mereka bergegas saat ini, itu masih membutuhkan waktu. 8 orang ini seperti ini, dan puluhan ribu pria berbaju hitam di belakang mereka bahkan lebih jauh lagi. Bahkan dari sudut pandang Han Sanqian dan kedua pria tersebut, sosok pria berbaju hitam itu sebesar semut karena jaraknya yang jauh, tidak mungkin bisa terburu-buru mencari pertolongan dalam waktu singkat. Han Sanqian tersenyum dingin dan melihat Pei Siyuan tidak panik sama sekali, dia hanya menyingkir dan menggerakkan tangannya sedikit, lalu menamparkan bagian belakang kepala Pei Siyuan. Pei Siyuan melompat ke udara di tempat, dan terlempar dari tengah oleh tamparan di belakang kepala Han Sanqian. Dia terlempar puluhan meter ke udara. Dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dan Han Sanqian masih berdiri di sana, menepuk lehernya dengan lembut, seolah mengatakan kepadanya, aku menunggumu mematahkan leherku. Ah! Pei Siyuan tiba-tiba berteriak dengan marah, dan dia benar-benar marah. Energi hitam di tubuhnya tiba-tiba menyebar, dan dia langsung meninju Han Sanqian. Han Sanqian sedikit mengernyit. Dia benar-benar layak menjadi pemimpin dari puluhan ribu pria berbaju hitam. Dia sangat terlatih. Hanya dengan tinju ini, kekuatan yang melonjak dan ganas di tinjunya dapat dirasakan bahkan dari jarak puluhan meter. Jika pukulan ini dipukul dengan keras olehnya, orang biasa mungkin akan mati atau cacat. Menarik. Han Sanqian tersenyum sedikit, dorongan yang tidak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Di awan, saya telah mendengar bahwa Han Sanqian sengaja bersembunyi dari ketiga terenggiling. Pada saat ini, melalui celah di awan, saya melihat Han Sanqian tidak bersembunyi, dan pupil ketiga orang itu terbuka lebar. Terenggiling menggelengkan kepalanya tak berdaya, dengan ketidakberdayaan yang tak bisa dijelaskan muncul di dalam hatinya, mungkinkah anak ini mau? Begitu dia selesai berbicara, senyuman Han Sanqian membeku, dan ekspresi menyeramkan tiba-tiba muncul di matanya. Detik berikutnya, Han Sanqian langsung mengepalkan tangan kanannya.
Menghadapi serangan Pei Siyuan, Han Sanqian tidak hanya tidak menghindar semuanya, tapi langsung menggunakan tinju untuk memukul. Tentu saja, Trenggiling terkejut. Dia tidak tahu apakah dia senang atau sedih saat ini. Dia memang sudah menebak niat Han Sanqian selanjutnya. Dia memang seperti yang dia harapkan. Dia akan melakukan konfrontasi langsung dengan lawan. Xia Wei telah mengamati situasi di luar melalui celah kecil di awan. Melihat pemandangan ini, telapak tangannya tidak bisa menahan keringat dingin. Lagi pula, dari sudut pandang nyata, kesenjangan antara Han Sanqian dan Pei Siyuan terlalu besar. Perbedaan antara kedua sisinya adalah sekitar 5 kali ukurannya saja, dan kepalan tangan yang saling berhadapan seperti batu kaserole, sedangkan sisi lainnya lebih terlihat seperti cangkir porselen. Sedangkan untuk lengan yang memberikan kekuatan, pergelangan tangan tertipis 2 kali lebih tebal dari lengan Han Sanqian. Xia Wei benar-benar khawatir bahwa begitu kedua tinju bertemu, tubuh lemah Han Sanqian akan hancur, dan lengannya yang kurus akan hancur berkeping-keping seperti cabang mati. Ledakan. Kedua tinju bertemu dan energinya menghilang dengan liar. Xia Wei tidak tahan dan menutup matanya erat-erat. Klik. Suara yang dia khawatirkan dan takuti terdengar tepat pada waktunya, menembus gendang telinganya.